Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back in Mathematics Learning with Uskoho. And this time, we will learn about operation of decimal number. Okay. The first, we will learn about addition and subtraction of decimal number. Okay. Check the video, of course. Kita akan belajar operasi bilangan desimal. Nah, tapi sebelum belajar ke operasi bilangan desimal, kita harus ingat-ingat dulu apa sih itu bilangan desimal. Ingat? Oke. Jadi bilangan desimal itu adalah aslinya bentuk pecahan yang penyebutnya berkelipatan 10. Jadi 10, 100, 1000, 10.000 dan seterusnya. Jadi contohnya kalau saya punya 0,1 berarti adalah 1 per 10. Kalau saya punya 0,15 karena di belakang koma 2 angka berarti per 100. Tapi kalau saya punya 0,125 berarti adalah 125 per 1000. Kalau saya punya 4,7256 berarti adalah 47256 per 10.000. Nah, banyaknya angka di belakang koma menunjukkan banyaknya 0 setelah pada penyebutnya, kan begitu. Sehingga kalau 0,1 di belakang koma ada satu angka, berarti 10 atau 0-nya 1. Jangan pilih seperti itu. 0,15 di belakang koma 2 angka, berarti banyak 0 di penyebutnya adalah 2 atau nah gitu. 0,125 di belakang angka ada 3 angka, berarti banyak 0 pada penyebutnya 3 juga. Kalau di belakang koma ada 4 angka, contoh ini 4,7256, berarti banyak 0 pada penyebutnya nanti adalah 4 begitu. Itu adalah tentang bilangan desimal. Nah, kalau sudah ingat tentang bilangan desimal itu apa, sekarang kita baru bisa belajar tentang operasinya begitu. Oke, kita belajar operasinya. Yang pertama adalah penjumlahan dan pengurangan. Nah, kenapa sih Pak kok penjumlahan dan pengurangan selalu barengan, baik pecahan atau bilangan lainnya? Karena biasanya penjumlahan dan pengurangan itu caranya sama. Tuh, sehingga dia selalu dijadikan satu, biasanya seperti itu. Oke, kita mulai. Nah, kita gunakan dengan pecahan, jadi menjumlahkan desimal tapi sistemnya pecahan. Oke, yang pertama dengan metode pecahan. Oke, satu contoh aja ya. Contoh, misalnya saya punya yang pertama, saya punya 10,5 ditambah 5,25. Nah, kita ubah dulu ke pecahan. Berarti kan 10,5 belakang koma satu angka, berarti per 10 kan ditambah 525, 2 angka dengan koma, berarti 100. Sehingga ini 525. Nah, kalau untuk penjumlahan pecahan, samakan dulu penyebutnya, ya enggak? Berarti kan 10 kan harus 100, berarti dikali 10, sehingga 105 juga dikali 10. Nah, ditambah sama, jadi dia sudah sesuai,
dia menjadi patokan begitu, sehingga menjadi nah kalau penyebutnya sudah sama tinggal dijumlahkan loh, ya enggak, berarti menjadi 1,575 per 100. Nah, dikembalikan ke pecahan gitu, karena hasilnya pecahan harus kita ubah ke pecahan. Pecahan kita ubah ke desimal gitu, sehingga menjadi 15,7575 begitu. Itu dengan penjumlahan desimal tapi menggunakan metode pecahan gitu. Contoh 2. Nah, pecahan kita bicara pengulangan juga dengan angka yang sama. Misalnya saya punya 10,5 dikurangi 5,25. Nah, ini coba ke pecahan dulu. Sama toh. Per 10 dikurangi 525 per 100. Nah, samakan dulu penyebutnya, udah belajar kita langsung ya. 100 per 100 dikurangi 525 per 100. Kalau sudah sama tinggal dikurangkan apanya? Tinggal dikurangkan pembilangnya. Berarti menjadi 1050 dikurangi 525. Ini pinjam 1 jadi 10, ini 5, 4, 2. Ya. Nah, berarti ini 10 kali 5. Oke. Berarti 525 per 100. Terus ubah ke desimal lagi. 5,25 begitu. Itu kalau dengan menggunakan metode pecahan. Memang sih agak panjang, tapi kan juga harus belajar itu. Oke. Nah, kalau dengan metode, ada lagi metode yang lebih simpel. Oke. Yang berikutnya adalah dengan metode dengan metode penjumlahan dan pengulangan bersusun, istilahnya itu. Nah, metode penjumlahan dan pengulangan bersusun. Oke, yang pertama, kalau saya punya tadi kita ambil angka yang sama, 10,5 ditambah 5,25. Nah, maksudnya bagaimana? Kita mulai. Nah, kalau desimal kita tanda komanya harus sejajar. Kita bikin dulu sejajarnya. Nah, terus mulai tuliskan angka di depan koma dulu. Berarti yang atas 10, yang ini 5. Berikutnya tuliskan angka setelah koma. Berarti 5, bawahnya 25. Terus tanda penjumlahannya kan begitu. Nah, Pak, kok yang atas kan nggak ada angkanya setelah 5. Gimana ya? Untuk membantunya tinggal ditambahi angka 0 kan begitu. Itu dengan metode seperti itu. Sehingga tinggal dijumlahkan. 0 tambah 5, 5. 5 tambah 2, 7. Komanya jangan lupa kan gitu. 0 tambah 5, 5. Ini 1 tinggal ke sini. Sehingga jawabannya 15,75. Kita cek, benar nggak sih dengan yang depan? Sama. Ya enggak? Oke. Tuh, terus berikutnya kita gunakan pengulangan nomor 2 sekarang. Tadi ada angka 10,5 dikurangi 5,25. Oke, sama caranya. Yang tanda koma harus sejajar dulu, dibikin sejajar atas bawah. Terus mulai kan tuliskan angkanya di depan koma masing-masing. Yang atas 10, yang bawahnya 5. Berikutnya tuliskan angka
setelah koma, berarti ini 5, ini 2, 5, tanda pengurangan. Nah, begitu. Nah, kita lagi, loh ini yang atas nggak ada angka lagi Pak. Tidak apa-apa, ditambahkan 0 setelah 5 sebagai pembantu, angka pembantunya. Tinggal kita mulai. 0 kurang 5 kan tidak bisa, pinjam depannya kan begitu. Nah, 5 diambil 1 kan tinggal 4. Ini 10 kan, jangan 10 kurangi 5. 5. Jadi ini tinggal 4. 4 kurangi 2, 2. 0 kurangi. Nah, kan ini tinggal pinjam depannya. 10 toh? 5. Berarti jawabannya adalah 5,255. Begitu. Sama enggak? Sama ternyata. Oke, contoh kita campur-campur. Nah, kita campur-campur. Misalnya saya punya 25,4 ditambah 10,25 dikurangi misalnya 9,185. Nah, kita gunakan metode bersusun. Kalau ini kita coba berapa hasil, tapi mengerjakannya satu-satu dari depan terlebih dahulu. Ingat, penjumlahan sama pengurangan itu bobotnya sama, sehingga yang di depan dikerjakan terlebih dahulu. Sehingga yang pertama 25. Saya salah. Oke. Langkah pertama, dibikin dulu komanya harus sejajar kan begitu tadi. Terus tuliskan angka di depan koma, 25, ini 10. Berikutnya tuliskan angka di belakang koma, ini 4, ini 2, 5. Semua dijumlah, tanda penjumlahan. Nah, kalau nggak salah lagi, tambahkan 0 di sini, sehingga dijumlahkan 0 tambah 5, 5, 4 tambah 2, 6. 5 tambah 0, 5. 2 tambah 1, 3. Nah, kalau sudah begitu, baru menuju ke pengurangan. Hasilnya adalah, tadi kan sama, tulis dulu komanya. Tulis angka di depan koma, ini tadi kan 35, ini 9. Di belakang koma juga ditulis, ini 65, ini 185. Tanda pengurangan. Kan ini nggak ada, tambahkan 0 sebagai pembantunya. Kita mulai. Nah, 0 kurang 5 tidak bisa, pinjam depannya 1. Ya enggak, tinggal 4. Berarti ini kan 10. 10 kurang 5, 5. 4 kurang 8 nggak bisa, pinjam depannya. Ini tinggal 5, ini tinggal 14 jadinya. 6, gitu. 5 kurang 1 bisa toh? 4, begitu. Komanya ditulis. 5 kurangi 9 tidak bisa, pinjam depan. Pinjam depannya tinggal 2, jadilah 15. Kurangi 9, 6. Ini 2. Gitu. Berarti jawabannya adalah 26,465. Begitu cara. That's about the addition and subtraction of decimal number. The next is the multiplication of decimal number. Check this video. Nah, setelah bicara penjumlahan pengurangan, berikutnya kita bicara perkalian desimal. Begitu. Nah, oke. Kalau udah bicara desimal perkalian, sama, ada 2 cara tadi. Ada metode. Yang pertama kita bicara dulu ini dulu. Metode pecahan. Jadi desimalnya diubah ke pecahan. Nah, contohnya, oke. Misalnya saya punya 5,5 dikali 2,5.
5,25. Nah, diubah dulu ke pecahan semua. 5,5 satu angka berarti 10, berarti ini 5. Nah, 2,25 dua angka berarti serah. Terus berarti ini 2, 5. Nah, ingat kalau perkalian pecahan apa? Disamakan dulu penyebut. Tidak perlu deh. Kalau untuk perkalian tinggal dikalikan saja. Pembilang kali pembilang, penyebut kali penyebut. Oke. Berarti 10 kali 100, 1000. Ya enggak? Terus 55 kali 2, 25. Hitung dulu. 25 kali 50, 5. 5 nyimpen 2. 10, 12 nyimpen 1. 10, 11. 5 nyimpen 2. 10, 12 nyimpen 1. 11. Jumlahkan 5, 7, 3, 2, 1. 1, 2, 3, 7, 5. Terus diubah ke apa? Desimal lagi. Jadi 1000 berarti di belakang koma harus 3 angka. Berarti nanti dikalikan 375. Sehingga jawabannya 12,375. Begitu. Itu cara perkalian desimal dengan metode pecahan. Oke, contoh lagi. Misalnya saya punya 2,2 dikali 1,75. Nah, sama. Tambah dulu. Satu angka berarti ini 10, terusnya 22. 2 angka berarti 100. Atasnya 175. Nah, kalikan berarti 1000 toh. Tinggal ngitung 22 kali 175. 22 kali 175. 0 nyimpen 1. 5 nyimpen 1. 3. 0, 5, 3. 0, 5, 8, 3. Berarti 3850 per 1000. Berarti angkanya yang di belakang udah 580 sehingga 3,850. Begitu caranya perkalian desimal dengan metode pecahan. Tapi ini kok panjang, Pak? Oke, ada cara pendek dengan cara bersusun begitu. Tetap ada cara bersusun untuk setiap operasi desimal, kalian harus belajar semua. Oke, berikutnya adalah metode bersusun. Oke, kita ambil contoh lagi. 5,5 dikali 2,25. Nah, sama caranya kita metode bersusun. Sehingga 5 diletakkan dulu komanya sama. Oke, tulis dulu 55 ini 225. Tapi kalau ngitung seperti ini bingung, caranya gampang, dibalik saja. Digit yang paling banyak harus ditaruh atas sehingga 225 55. Nah, nanti kita anggap komanya tidak ada dulu sehingga tinggal tulis angkanya saja. 0 juga termasuk nanti ya. Itu sehingga tinggal dikalikan. Nah, sehingga tinggal dikalikan 5 kali
5, 5. Nyimpen 2, ya enggak? 10, 12, nyimpen 1. 10, 11, kan begitu. Nah, 5 sama ini 5, 2, 1, 1. Jadi jawabannya adalah 5, 7, 3, 2, 1. Ingat terus kita mulai menghitung banyaknya angka setelah koma di dua bilangan yang dikalikan tadi. 1, 2, 3. Berarti kita juga sama angkanya nanti hasilnya. 1, 2, 3. Oh, jawabannya adalah 12,375 begitu. Jadi jangan seperti itu kalau bersusun. Oke, contoh kedua. Nah, kalau saya punya 7,50 dikali 2,2, ya enggak? Nah, kita mulai hitung. Oke, dengan pecahan dengan metode bersusun, sehingga digit yang paling banyak di atas biar enak nyusunnya. 3,750 dikali 2, 0 juga termasuk dihitung kan gitu. 0 nyimpen 1, 15. Kalau pendek cari tempat lain dulu. Nah, ini ya. 750 22. 0 nyimpen 1, 15. Juga sama 0, 0, 5, 1. Terus dijumlahkan 0, 0, 5, 6, 1. Sebenarnya menghitung banyaknya angka di belakang koma. 1, 2, 3. Dari sini berarti 1, 2, 3. Jadi jawabannya adalah 11,500. Atau kalau biasanya dalam penulisan desimal 0, bilangan 0 setelah bukan 0 setelah koma itu tidak pernah ditulis, bisa jawabannya aja 16,5. Itu sudah benar begitu biasanya. Itu perkalian desimal dengan metode pecahan dan bersusun. About the multiplication of decimal number. Now, the last we will learn about division of decimal number. Check this video. Setelah perkalian mesti ada pembagian. Nah, pembagian desimal. Nah, yang pertama ada juga kita dengan metode pecahan juga ada. Tapi kalau nanti untuk yang metode keduanya adalah metode namanya power kapit. Orang Jawa bilangnya gitu. Oke. Atau pembagian bersusun juga bisa disebutnya, atau power kapit. Oke. Kita mulai. Yang pertama, kalau saya punya 2,2 dibagi 1,75. Tuh. Ya, kita mulai. Jangan angka yang berat dulu, agak ribet. Kita ambil angka yang bisa. Misalnya saya punya 2,25 dibagi 1,5. Oke, kita mulai. Berarti kan dibagi pecahan dulu. 225 per 100. Ya enggak kan, 2 angka di belakang koma. Dibagi 1 angka, 15 per 10. Nah, ini tidak seperti penjumlahan dan pengulangan, harus
Sama ya enggak. Ingat, kalau pembagian pecahan harus dibawa ke perkalian dengan syarat dibalik. Sehingga 225 per 100 dikalikan dibalik. Penyebut jadi pembilang, berarti jadi pembilang. Pembilang jadi penyebut, kan begitu. Terus mulai dikali kan, sehingga 225 kali 10 tambah 0. 100 kali 15, jadi 15 tambah 0, 2. Nah, terus nek seperti ini bagaimana, Pak? Nah, ini tinggal mulai dibagi kan begitu, harus mulai masih hati dengan pembagian bersusun pecahan. Nah, gitu. 2250 dibagi 1500. 1 tuh otomatis 1500. 0 dikurangkan ini 5, ini 12, berarti 7, ini 0. Tidak. Terus nah, kemudian ini tidak bisa. Nah, tinggal tambah koma di sini, tambah 0 di sini. Kalau untuk pecahan pembagian seperti itu, ya enggak? Sehingga 7.500 dibagi 1.500 dapat 5. 7.500 0. Nah, jadi jawabannya adalah 1,5 begitu. Nah, begitu metode bersusunnya. Bersusun atau lebih dikenal dengan pokok kapit ya, dalam matematika, pembagian bersusun namanya. Oke, kita ambil angka yang sama. 2,25 dibagi 1,5 sama dengan berapa itu. Nah, perhatikan banyaknya angka atau digitnya. Yang ini kan 3, yang ini 2. Kan tidak sama. Harusnya kan sama, biar bisa dibagikan, sehingga kita hilangkan dulu komanya, nah, gitu ya. Terus kan biar sama, berarti kan ini tambah 0, kan begini cara membaginya, seperti itu. Jadi gitu, jadi digitnya harus disamakan dulu jumlahnya. Kalau 3 berarti 3 tambah 0, baru mulai dibagi kan. Oke, ini dapat 1 kan, ya enggak? Jadi 150, terus dikurangkan, sehingga ini 5, ini 7. Nah, kan tidak bisa tambahkan koma. Nah, baru dapat 5 atau 750. 0. Dan jawabannya adalah 1,5. Itu cara pembagian bersusun. Jadi biar sama digitnya ditambahi 0 saja sebagai pada pembaginya, atau bilangan di depannya kalau tidak sama, kan begitu. Oke, contoh kedua, tapi beda tempat harusnya. Contoh kedua, misalnya 6,25 dibagi apa yo? Misalnya dibagi 0,005. Kecil banget pembaginya. Begitu. Nah, kalau begini berarti ditulis dulu. Berarti ini kan kita ambil angkanya 625, ini 5. Ya enggak? Nah, perhatikan sini. Ini kan 2, ini kan 3.
3. Kan tidak sama. Berarti harus sama dulu tuh tadi. Ya enggak? Berarti ini kan ditambah 0 begini kan. Nah, begitu. Jadi kalau kita masih begini. Jadi angka setelah desimal itu jumlahnya digitnya harus sama. Jadi kalau ini 2 ini 3 kan tidak sama. Tambahkan nolnya begini. Baru boleh dibagikan. Kita anggap komanya tidak ada dulu. Nanti kan lebih enak membaginya. Tinggal bilang aja yang dibagikan bilangannya. Sehingga 6250 dibagi 5. Oke, kita mulai. Berarti ini 1 5 12 2 10 25 5 25 0 0-nya ke atas, sehingga 6,250 dibagi 0,005 jawabannya adalah 1250. Begitu. Itu cara contoh berikutnya. Saya punya 2 soal, contoh 3 dan 4. Kita mulai. Jadi pembagian harus banyak contohnya biar kalian bisa nanti itu. Oke. Nah, contoh ketiga adalah 11,52 dibagi 2,4. Nah, kan ini di belakang koma 2 angka, ini 1 angka, kan tidak sama. Biar sama, ditambah 0 begini. Sehingga tinggal mulai dibagikan tanpa komanya dihilangkan. Komanya dihilangkan sehingga 1152 dibagi 240. Jangan seperti itu. Nah, kita mulai. 1152 dibagi 240. Berapa ya kira-kira? Ayo kita coba. Misalnya 4. 4 berarti 240 dibagi 4. 0. 16 nyimpen 1. 8, 9. 960. Coba naik 5. 2, 4, 5, 4, 5, 0. 0 nyimpen 2. 12. Oh, kelebihan. Berarti hanya 4. Berarti 960. Dikurangkan 2. 15 ini 9. Ini 30. 1. Oke. Terus. Nah, ini kan 192 dibagi 2 bisa tambah koma di sini toh. Nah, kita coba berapa ya? Misalnya sampai tambah 0 di sini toh. 240 dikali 8 0. 2 nyimpen 3. 16 9. Oh, pas 8. 1920. Berarti jawabannya adalah 4,8. Begitu. Jadi kunci untuk pembagian bersusun menjadi bersusun ini adalah banyak digit setelah koma harus sama. Contoh berikutnya. Ini kan 675 dibagi 0,025. Ini kan 2 digit, ini 3 digit, kan tidak sama. Sama kan dulu tambah 0 di sini kan gitu biasa. Baru mau ditulis angkanya 6750 dibagi, kita hanya ambil angkanya saja, 0 depannya tidak harus. Atau kalau desimal seperti ini ambil angkanya 25, sehingga ini 2 50 175. Berapa ini? 20 itu pakai 5 650 berarti 7 175 0. Berarti dengan naik ke atas. Jawabannya adalah 270. Begitu. Itu cara contoh-contoh pembagian desimal seperti itu. Jadi intinya dengan metode bersusun, banyaknya digit angka setelah koma itu harus sama, dibuat sama. Dengan cara apa? Ditambahi 0 kalau tidak sama. Seperti itu. Oke. Terima kasih. We have learned about addition, subtraction, multiplication, and division of decimal number. It's long, right? But it's okay. You can see the video every time. In the next video, we will learn about combined operation of fraction. Okay,
don't forget to see in the next video. Okay, I think it's time. So, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See ya. Bukan bermaksud Rico sombong bisa bahasa Inggris, karena saya juga baru saja belajar sama guru kalian tentang bahasa Inggris. Yang saya mau tunjukkan sama kalian bahwa sebagai seorang manusia, kita harus selalu mengupgrade diri kita. Jangan hanya stay di situ, stop situ, tapi harus berkembang, di-upgrade terus setiap saat, setiap detik harus di-upgrade. Tidak boleh bermalas-malasan, apalagi cuman kebanyakan main game gitu ya. Jadi setiap saat kita tetap harus belajar, karena pada hakikatnya manusia itu belajar seumur hidup. Terus Goho pun juga masih belajar sekarang, setiap menit, jam, bahkan masih belajar matematika. Dia nggak kalah sama kalian tentunya. Dan kemarin udah punya kesempatan belajar sama ustazah kalian tentang bahasa Inggris. Saya praktekkan di video untuk memberi semangat pada kalian biar tetap semangat belajar biarpun daring di rumah. Nah, gitu ya. Oke. Jadi biarpun jauh dari ustazahnya di sini, tapi tetap harus semangat belajar tentunya. Karena di sini para ustazah juga selalu belajar setiap menit. Setiap menit, setiap detiknya selalu belajar hal baru. Termasuk saya juga. Tidak stop belajar, tapi selalu belajar setiap saat. Begitu ya. Oke? Tetap semangat belajar loh. Oke.